Sinyal analog adalah sinyal alamiah yang ada di sekitar kita, misalnya suara yang dihasilkan dari pita suara. Sinyal digital adalah hasil pemrosesan dari sinyal analog, dan hasilnya dapat dikembalikan kembali dalam sinyal analog. Untuk memahaminya, kita dapat membedakan suara penyanyi yang menggunakan mic dan tidak. Bagaimana pemrosesan itu terjadi? Pemrosesan itu dirancang dengan dasar bentuk sinyal yang berbeda-beda, disesuaikan kebutuhan. Ada low pass filter, high pass filter, band pass filter, band stop. Semuanya bertujuan pemrosesan yang dilakukan melalui sinyal analog atau mengembalikan sinyal digital kembali menjadi sinyal analog. Lalu, apa kegunaan dari pemrosesan filter digital? Dalam dunia digitalisasi, berkembangnya teknologi Pico memungkinkan penggunaan hardware yang lebih kecil, konsumsi daya yang kecil, menekan biaya produksi dan single chip. Maka dari itu, penggunaan pemrosesan sinyal digital sangat diperlukan saat kita merancang sistem dan penggunaan sensor yang banyak. Contoh sistem untuk dunia kedokteran yang membutuhkan banyak sensor sebagai pendukung bantuan analisis berupa data. Untuk mempermudah pengolahan sinyal digital agar sesuai kebutuhan, para ilmuwan menggabungkan beberapa prinsip jenis filter dengan bantuan pendekatan tergantung dengan respon frekuensi. Secara umum, tujuan dari pemfilteran adalah untuk meningkatkan kualitas dari sebuah sinyal. Infinite Response Impulse atau IR, filter internal berisi kombinasi linear input dan output. Filter IR biasanya membutuhkan lebih sedikit sumber daya komputasi dari sebuah filter film. Filter Butterworth adalah salah satu tipe filter dalam pemrosesan sinyal digital dengan respon frekuensi sedatar mungkin. Ripple-nya kecil sekali, baik pada passband maupun stopband. Low pass filter Butterworth adalah filter yang akan meloloskan sinyal dengan frekuensi pada passbandnya dan meredam sinyal di stopbandnya. Tentunya dengan bantuan karakteristik filter Butterworth. Karakteristik Butterworth dikenal juga dengan maksimal flat magnitude filter. Filter Butterworth akan memiliki transisi dari passband ke stopband yang curam. Apabila order filter yang dimiliki semakin besar order filter Butterworth yang dimiliki. Maka akan semakin mendekati karakteristik filter ideal. Transformasi ADC dan DAC membantu pemfilteran dengan sangat efisiensi. Hal ini dengan menggabungkan kelebihan sinyal analog yang lebih stabil dan digital yang sangat membantu, terutama dalam respon fasa, karena menggunakan programmable processor. Maka respon frekuensi dapat dipilih secara langsung dan secara otomatis. Filter digital yang diinginkan sama seperti problem 2 sebelumnya. Filter IR dengan filter analog tersebut dalam domain digital. Oleh sebab itu, dilakukan transformasi bilinear terhadap filter analog tersebut. Intinya, dalam perubahan-perubahan itu dapat terlihat juga dari pemrosesan sebuah sinyal yang melalui sebuah modulasi dan demodulasi. Saat modulasi, terjadi proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Terdapat 3 parameter kunci pada suatu gelombang sinusoidal, yaitu amplitude, fasa, dan frekuensi. Ketiga parameter tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan sinyal informasi berfrekuensi rendah untuk membentuk sinyal yang termodulasi. Sedangkan di akhir proses pengiriman informasi akan dimodulasi kembali, di mana pada proses ini suatu sinyal modulasi dibentuk kembali seperti aslinya dari suatu gelombang pembawa atau carrier wave yang telah termodulasi. Kesimpulannya, pada prinsip proses modulasi dan demodulasi pada domain waktu adalah perkalian dengan sinyal sinusoida. Sama dengan frekuensi carrier, pada domain frekuensi terjadi proses pergeseran frekuensi sebanyak frekuensi carrier. Ini telah terbukti pada pengaplikasian amplitude modulation digital. Berikut ditampilkan hasil pengaplikasian tersebut.